Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Mariana Marcelina dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah. Sebelum masuk kepada penelitian-penelitian yang sudah saya lakukan, saya akan menjelaskan bahwa saya masuk di dalam kelompok keahlian teknologi pengelolaan lingkungan atau Environmental Management Technology Research Group, di mana kelompok keahlian ini sudah berdiri sejak tahun 2006 yang merupakan gabungan antara sub kelompok keahlian Environmental Management, lingkungan, dan juga kesehatan lingkungan. Pada dasarnya, misi dari kelompok keahlian ini adalah untuk menyelesaikan kerusakan lingkungan, khususnya dengan melalui pendidikan pengajaran, riset-riset yang terkait, dan juga dengan pengabdian masyarakat. Kelompok keahlian ini berkonsentrasi pada isu-isu global lingkungan, seperti atau diantaranya terkait dengan climate change, kemudian juga terkait dengan energi kebaruan, dan juga terkait dengan beberapa sumber daya seperti sumber daya air seperti itu. Nah, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kelompok keahlian ini terdiri atau memiliki dua subkelompok keahlian, yaitu kelompok sistem pengelolaan lingkungan dan kelompok keahlian terkait dengan kesehatan lingkungan. Jadi lebih kepada manusia. Dapat dilihat pada diagram ini dua subkelompok lah keahlian yang ada di dalam kelompok keahlian teknologi pengelolaan lingkungan, yaitu sistem pengelolaan lingkungan dan kesehatan lingkungan, dan saya masuk di dalam sistem pengelolaan lingkungan. Nah, sub kakak sistem pengelolaan lingkungan ini sendiri terdiri dari beberapa interest atau topik seperti itu. Di antaranya adalah mengenai water management atau pengelolaan sumber daya air dan konservasi. Dan saya masuk kepada grup ini, jadi kelompok yang khusus atau memiliki minat terhadap pengelolaan sumber daya air baik kualitas dan kuantitas dan juga kaitannya dengan konservasi. Kemudian ini adalah sedikit mengenai latar belakang saya. Saya menyelesaikan program S1, S2 di Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung dan juga program doktoral di Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Di proses akademik program dokter, saya mengambil topik terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Lebih khusus lagi sebetulnya terkait dengan optimasi atau pola operasional di waduk. Dalam hal itu, saya mengambil contoh kasus di Waduk Saguling Das Citarum Hulu. Jadi bisa dilihat bahwa interest saya atau bidang saya itu lebih terkait kepada water resource management and conservation atau pengelolaan sumber daya air dan konservasi, dan juga terkait dengan pengelolaan kualitas air. Ini ada beberapa publikasi yang akan saya sampaikan lebih detail. Sebelum ke daftar publikasi, mungkin saya jelaskan dulu mengenai roadmap penelitian saya. Adapun tentu saja roadmap penelitian ini juga merupakan bagian dari roadmap kelompok keahlian secara keseluruhan, di mana saya mengambil sub kelompok keahlian pengelolaan sumber daya air. Jadi ini di sini adalah proses akademik program doktoral, di mana saya mengambil topik mengenai sumber daya air khususnya di waduk atau pola operasional waduk, bagaimana kita mengoptimasi pola operasional waduk dengan studi kasus Waduk Saguling. Juga di tahun-tahun ini saya juga banyak membahas atau meneliti mengenai kualitas dan beban pencemaran di waduk. Kemudian pada tahun 2018 masih terkait dengan sumber daya air, saya mulai melihat bagaimana pengaruh rezim hidrologi juga tata guna lahan terhadap kuantitas dan kualitas di badan air. Kemudian dari 2019 sampai 2021, setelah kita melihat bagaimana fenomena sumber daya air, baik itu kualitas dan kuantitas, maka ada satu topik yang perlu diangkat, yaitu terkait dengan Water Quality Index atau indeks kualitas air, di mana di sini ada banyak sekali metode yang berkembang, terutama di luar Indonesia, dan saya memilih atau mengambil topik untuk membahas berbagai metode Water Quality Index tersebut dan mencoba
melihat, menentukan, mengidentifikasi mana yang paling cocok dengan badan air di Indonesia. Kemudian ini adalah rencana penelitian berikutnya, bagaimana kita melihat kuantitas, yaitu banjir dan kekeringan di Indonesia, dan juga tentu saja tidak lepas dari melihat kualitas ya, bagaimana kualitas air di masa depan, khususnya di das-das strategis di Indonesia. Kemudian ini adalah daftar penelitian, saya mulai dari tahun yang terkini, yaitu tahun 2022. Dapat dilihat pada dasarnya ini memang belum publish, tapi sudah mendapat info bahwa sudah accepted, dan ini terkait dengan Water Quality Index. Jadi sudah accepted, ada sedikit perbaikan minor yang perlu diselesaikan, dan sudah accepted in principle di jurnal internasional Q1. Kemudian pada tahun 2021 saya menghasilkan jurnal ini internasional. Yang pertama ini adalah jurnal internasional Q2, kemudian yang nomor 2 ini adalah hasil dari proceeding. Jadi saya mengikuti conference dan hasilnya ada di Proceeding Earth and Environmental Science. Kemudian yang nomor 3 ini adalah jurnal internasional Q3, ASEAN Engineering Journal. Kemudian saya pada tahun 2020 juga ada beberapa publikasi yang sudah terbit. Yang nomor 1 ini adalah hasil dari conference ya. Jadi terbit di E3S Web of Conference. Kemudian yang nomor 2 ini adalah jurnal internasional Q3 Environmental Asia. Kemudian yang nomor 3 ini adalah jurnal nasional bereputasi Sinta 2 ya, seperti itu. Kemudian yang keempat ini adalah jurnal internasional Q3, seperti itu. Kemudian di tahun 2018 sampai 2019 juga ada beberapa jurnal yang sudah terbit. Ini yang pertama adalah Geomed, ini jurnal internasional Q3. Yang kedua juga terbit di jurnal nasional Sinta 2. Kemudian yang nomor 3 adalah jurnal internasional Q2. Kemudian ini adalah penelitian dari tahun 2016 sampai 2017. Yang pertama ini adalah jurnal internasional Q3, yang nomor 2 ini adalah jurnal internasional Q2, kemudian ini adalah jurnal purifikasi nasional terakreditasi Sinta, kemudian nomor 4 jurnal internasional, nomor 5 jurnal nasional terakreditasi Sinta. Kemudian ini adalah beberapa daftar penelitian yang didanai. Jadi saya pernah mendapat dana dari Kurita Water and Environment Foundation. Grant-nya disebut dengan Kurita Research Grant. Kemudian ini adalah saya terpilih atau yang memperoleh dana riset ITB pada tahun 2019, pada tahun 2020, dan pada tahun 2022. Penelitian yang paling membanggakan sejauh ini tanpa saya memasukkan yang tahun 2022 karena statusnya accepted. Jadi di antara yang sudah publish, ini adalah 3 penelitian yang membanggakan, yaitu karena terbit di jurnal internasional Q2 semua. Dan mengapa membanggakan? Karena sudah menunjukkan bagaimana pengaruh kuantitas terhadap kualitas. Jadi kalau selama ini masing-masing dibahas sendiri-sendiri terkait kuantitas terpisah dengan kualitas, namun dalam penelitian ini saya sudah mencoba melihat kaitannya antara kuantitas dan kualitas seperti itu. Dan juga yang terakhir ini menggunakan model di mana dapat ditunjukkan bagaimana pencemaran atau status dari suatu badan air secara spasial dan juga temporal seperti itu. Dengan demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.